Halo sahabat Athena, pada kesempatan kali ini Kak Sensen ingin berbagi penjelasan kepada kalian semua tentang variasi dari gerak GLB, yaitu gerak susul-menyusul dan gerak berpapasan. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dan konsep dasar dari gerak GLB itu sendiri. Nah, GLB adalah singkatan dari gerak lurus beraturan, yang berarti kecepatan atau kelajuan dari gerak suatu benda itu bersifat konstan. Misalkan nih, ada sepeda motor, dia gerak dengan kecepatan atau kelajuan 20 meter per second. Ya, nanti gerakannya dia, kecepatannya dia, kelajuannya dia akan 20 meter per second terus, nggak berubah-ubah. Nah, dengan penjelasan seperti tadi, jadi bisa kita simpulkan bahwa gerak GLB itu memiliki sifat kecepatan atau kelajuannya selalu konstan dan dia tidak memiliki percepatan. Kenapa? Karena percepatan itu sifatnya untuk mempercepat atau memperlambat suatu benda. Jadi kalau gerakannya konstan, ya dia nggak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Nah, adapun rumus dasar dari GLB adalah S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak, V adalah kelajuan, dan T adalah waktu. Ingat ya, satuan dari jarak adalah meter, harus SI. Satuan dari kelajuan adalah meter per second, dan satuan dari waktu adalah second. Nah, kalau sahabat Athena perhatikan, tadi di awal Kak Sensen bilang ada kelajuan, ada kecepatan. Jadi sebenarnya kelajuan sama kecepatan itu berbeda ya. Bedanya di mana sih? Kalau kelajuan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan itu rumusnya perpindahan bagi waktu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya jarak sama perpindahan? Nah, misalkan nih ada orang, dia mau jogging berangkat dari rumah. Ketika dia keluar rumah, dia bergerak sejauh 4 meter ke arah selatan. Lalu setelah itu dia bergerak ke arah timur sejauh 3 meter. Jadi bisa dikatakan jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 7 meter. Didapat dari 4 meter ditambah 3 meter ya. 4 meter ke selatan ditambah 3 meter ke timur. Itu adalah jarak yang ditempuh oleh orang tersebut. Nah, sedangkan perpindahan itu adalah jarak titik awalnya dia dari rumahnya dia itu ke titik finishnya dia, ke titik sampainya dia. Nah, jadi bisa kita dapatkan jarak titik awal ke titik finishnya dia itu kita tarik garis dari titik awal ke titik finish membentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari jarak titik awal ke titik finishnya dia itu, kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras. Didapatkan dari Pythagoras antara 4 dan 3. Ya, jadi akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Didapatkan hasilnya 5. Jadi, perpindahan yang dia tempuh adalah 5 meter. Jadi kesimpulannya, untuk jarak itu ya total perjalanan yang ditempuh oleh orang tersebut. 4 tambah 3, 7 meter. Kalau perpindahan itu jarak terdekat antara titik awal dengan titik finishnya dia. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke variasi dari gerak GLB yang pertama, yaitu gerak susul-menyusul. Jadi gerak susul-menyusul adalah kondisi di mana suatu benda itu dapat menyusul benda yang lain pada suatu titik tertentu. Jadi misalkan nih, ada dua mobil A sama mobil B. Mobil B itu terletak di depannya mobil A dan mereka terpisah pada jarak S awal gitu ya. Nah, mobil B sama mobil A itu sama-sama gerak ke kanan gitu misalnya. Tapi kondisinya mobil A itu ketinggalan di belakang. Nah, karena mobil A tertinggal di belakang, jadi harapannya mobil A ini dapat menyusul mobil B di suatu titik tertentu. Sehingga kita dapatkan jarak mobil A ke titik temunya nanti kita misalkan SA. Sedangkan jarak B ke titik temunya itu kita misalkan SB. Nah, dari ilustrasi gambar ini bisa kita dapatkan rumus dari gerak susul-menyusul, yaitu S awal sama dengan SA dikurangi SB. Untuk SA-nya kita dapat ganti menjadi rumus VA kali T sesuai rumus GLB, dan untuk SB-nya kita dapat ubah menjadi rumus VB kali T. Nah, nanti VA-nya diisi dengan kecepatan mobil A yang tentunya nilainya lebih besar ya daripada VB, karena kan mobil A mau menyusul mobil B, jadi mobil A kan harus lebih cepat daripada mobil B. Dan untuk VB-nya kita isi dengan kecepatan mobil B. Dan T yang terletak di rumus itu adalah
waktu yang dibutuhkan mobil A untuk dapat menyusul mobil B. Begitu ilustrasinya. Nah, variasi yang kedua adalah gerak berpapasan. Gerak berpapasan ini prinsipnya jauh lebih mudah daripada gerak susul menyusul yang tadi. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada mobil A sama mobil B. Mobil A itu berada di kota A dan mobil B itu berada di kota B. Mereka terpisah pada jarak S awal. Lalu, mobil A itu mau menuju ke kota B dan mobil B mau menuju ke kota A. Jadi, logikanya nanti pada suatu titik di tengah-tengah atau di antaranya gitu ya, nanti kedua mobil itu akan bertemu. Nah, dari ilustrasi tersebut bisa kita simpulkan jarak mobil A ke titik temunya kita misalkan SA dan jarak mobil B ke titik temunya kita misalkan SB, sehingga kita dapatkan rumus dari gerak berpapasan yaitu S awal sama dengan SA plus SB. Untuk SA-nya kita ganti menjadi VA kali T. Untuk SB-nya kita ganti menjadi VB kali T. Nah, T di situ adalah waktu yang dibutuhkan kedua mobil tersebut untuk bertemu. Ya, seperti itu ilustrasinya. Nah, itulah penjelasan dari Kak Sensen soal variasi dari gerak GLB, yaitu gerak susul menyusul dan gerak berpapasan. Nah, jadi kalian bisa terapkan nih di dunia nyata. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi liburan sama saudara-saudara gitu ya, tapi saudara kalian sudah berangkat lebih dulu. Nah, jadi kan kalian kan perlu nyusul nih, ketemu di jalan gitu ya sama saudara kalian. Kalian bisa tentuin kecepatan yang kalian butuhin untuk bisa menyusul saudara kalian di jalan. Oke, gitu aja penjelasannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Bye-bye.